pihak pimpinan waktu di situ mengatakan, maaf Pak Fauzi, tindakan pidana yang Pak Fauzi lakukan tidak memenuhi syarat. Kalau Pak Fauzi tidak senang, silakan gugat ke pengadilan. Ya, bawa bukti-bukti kepemilikan Pak Fauzi. Dia bilang waktu itu, saya ini PB, pengurus besar, ini yayasan ini di bawah saya. Katanya, padahal di dalam undang-undang yayasan yang tertinggi itu pembina, pengawas, dan pengurus yayasan. Maka pimpinan waktu itu mengatakan, kalau memang itu benar Pak Fauzi di atas, mana SK-nya? Dia mengatakan di atas. Karena seperti kami katanya, Polda itu Polres itu bawahannya ada SK. Polsek ada bawahannya. Dari Polresta ada bawahannya Polsek, ada SK. Mana katanya? Tapi dia tidak bisa menunjukkan. Jadi kalau PB itu statusnya dia organisasi, Pak. Organisasi tapi bukan yayasan. Bukan yayasan. Yayasan. Tidak membawahi yayasan. Katanya ini aset PB katanya, Pak. Jadi begini, Pak. Saya ini sebenarnya dulu PB yang terakhir itu saya yang terpilih sekretaris. Pak Darmadi itu ketua PB waktu itu ya. Darmadi P3 ini. Ya, yang P3 ini yang di Basnas kota sekarang itu. Jadi itu ada Mubes yang terakhir itu ada amanah Mubes agar dibentuk yayasan. Tadi saya ceritakan sedikit. Amanah Mubes dibentuk yayasan. Ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Ciloteh Wanipin yang selalu kritis, tajam, dan tahu tentang sejarahnya PGI ini, siapapun yang merasa berhak tentang PGI ini, ayo kita duduk. Saya tidak perlu mewakili siapa-siapa, cukup saya sendiri, mau berapa banyak pun mereka, saya akan tunjukkan. Saya sudah sampaikan ke Pak Ucok itu kemarin, tapi karena dia bilang, wah enggak level, padahal saya lebih tua dari dia ya. Makanya ya saya udah keluar aja. Saya kemarin meminta, karena sempat dilibatkan dari pihak mereka, agar kita diminta untuk menyelesaikan sampai baik. Saya bilang, oke, Bapak bawa pejabat-pejabat Bapak, kemudian adanya yang mengerti dengan hukum, paling tidak pengacaranya yang lain. Andai kata mereka bisa menunjukkan bahwa mereka adalah pemiliknya, semua yang ada di sini akan saya tinggalkan. Dan bahkan kalau perlu saya usir yang ada di PB ini. Ini statement saya. Ya. Saya akan usir siapapun yang ada di PB ini kalau dari pihak yayasan bisa menyatakan bahwa mereka adalah pemiliknya. Close ya, statement saya close. Silakan. Silakan media hadir. Ya, mau berapa banyak? Silakan yang dari yayasan bawa pengacaranya. Ya, saya cukup sendiri. Saya hanya menunjukkan kebenaran. Dan ingat, saya di sini tidak digaji. Cukup Pak ya, Bu? Ya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miko Kamal, Ketua DPC Pradi Padang. Like, comment, dan subscribe buat Ciloteh. Setiap persoalan yang ada itu mesti diselesaikan secara hukum. Benar atau salahnya seseorang atau badan hukum, maka yang berhak menentukan itu adalah lembaga hukum gitu. Nah, penyelesaian secara hukum itu bertentangan dengan penyelesaian secara kekerasan gitu. Tidak ada seorang pun yang diberikan izin untuk melakukan kekerasan dengan alasan apapun, termasuk alasan untuk mendapatkan haknya, menyelesaikan persoalan gitu. Jadi tidak ada alasan yang bisa dipakai ketika seseorang ingin melakukan kekerasan. Nah, setiap orang yang melakukan kekerasan itu tentu harus diganjar secara hukum. Undang-undang atau kitab undang-undang hukum pidana mesti diberlakukan terhadap orang-orang yang melakukan kekerasan itu. Kemudian tentu secara hukum setiap orang yang dituduh melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan, dia berhak juga mendapatkan dampingan dari seorang advokat atau lebih gitu. Jadi silakan saja pergunakan hak masing-masing dan kita harus menghindari segala macam atau segala bentuk tindakan kekerasan. Karena tindakan kekerasan selain melanggar undang-undang yang ada di negara kita, yang lebih tinggi lagi tindakan kekerasan itu juga melanggar prinsip umum atau prinsip universal hak asasi manusia, terutama di artikel 5 kalau saya tidak salah, situ bahwa tidak boleh seorang pun melakukan kekerasan. My name is Kim and I'm from Germany. Like, comment, and subscribe. Ciloteh Wanipin. Memang punya tugas, punya kewenangan untuk mengusut setiap indikasi tindak pidana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, apakah kalau dia delik aduan itu harus ada pengaduan. Tapi kalau dia delik biasa tanpa ada pengaduan sekalipun, polisi wajib bergerak. Nah, kalau pengeroyokan atau dugaan pengeroyokan atau tindakan kekerasan itu adalah delik biasa. Makanya polisi sebetulnya tanpa ada pengaduan sekalipun, polisi berhak melakukan tindakan hukum. Nah, sekarang informasi terakhir itu kan sudah ditangkap ada 3 orang yang terduga melakukan tindakan kekerasan. Maka kita dorong seserius-seriusnya aparat kepolisian untuk menjalankan tugas mereka supaya
3 orang yang sudah ditangkap itu diproses sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Dan sebaliknya 3 orang yang sudah ditangkap oleh polisi itu tentu berhak pula untuk didampingi oleh pengacara atau didampingi oleh advokat. Nah, tidak seorang pun boleh juga melarang apabila yang bertiga itu meminta seorang atau lebih advokat untuk mendampinginya di setiap proses hukum yang dijalaninya, baik di kepolisian maupun nanti di kejaksaan, nanti juga sampai di pengadilan begitu.